Hai para sobat channel Alamanda 21. Pada kesempatan ini channel Alamanda 21 akan berbagi tips dan pengalaman mengenai tanaman binahong. Pasti dari kalian semua ada yang sudah tahu kan apa itu tanaman binahong? Atau ada dari kalian yang belum tahu? Nah, kali ini kita akan kupas habis tentang misteri daun binahong dan asal usulnya. Bagi sobat channel Alamanda 21 yang belum sempat subscribe, ini saatnya sobat channel Alamanda 21 subscribe, like dan share juga ya, agar channel Alamanda 21 ke depan lebih giat lagi untuk buat video yang lebih menginspirasi sobat channel Alamanda 21. Asal usul tanaman binahong. Kata binahong menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai tumbuhan menjalar, berbatang lunak, berdaun tunggal, berbunga majemuk, berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah dan mengembalikan daya tahan tubuh. Binahong atau piahong Anredera cordifolia adalah tanaman obat yang tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dan mempunyai banyak khasiat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Siapa dari sobat channel Alamanda 21 yang tidak tahu binahong? Ayo, tunjuk tangan. Binahong merupakan tanaman perdu yang tergolong mudah dan murah didapat. Binahong memang bukan jenis herbal yang banyak dikenal sebagaimana tanaman herbal yang lain. Tetapi khasiat dan manfaat tumbuhan binahong rupanya sudah lama dikenal sebagai salah satu herbal dengan kemampuan pengobatan yang manjur. Nama binahong berasal dari bahasa Korea, sedangkan masyarakat Cina sendiri sudah lama memanfaatkan tanaman binahong sebagai tanaman herbal yang lebih dikenal dengan nama asli Deng Sanchi. Tumbuhan ini telah dikenal memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa dan telah ribuan tahun dikonsumsi oleh bangsa Tiongkok, Korea, Taiwan, dan lain-lain. Di kawasan Asia Tenggara, tumbuhan ini merupakan konsumsi wajib penduduk Vietnam ketika melawan invasi Amerika. Namun sayangnya tanaman ini masih asing untuk daerah Indonesia. Tumbuhan merambat ini misterius karena belum banyak literatur maupun penelitian ilmiah yang mengungkapkan khasiatnya. Namun secara empiris masyarakat memanfaatkannya untuk membantu proses penyembuhan beragam penyakit. Meski di Indonesia, gaung tanaman binahong sebagai alternatif pengobatan belum begitu lama, ternyata setiap daerah memiliki nama yang berbeda-beda untuk memberikan nama binahong tersebut. Misalnya, dengan nama Gandola untuk wilayah Sunda, Gendola Bali, Lembayung untuk Minangkabau, Genjerot Gedrek Uci-Uci untuk Jawa, Kandula Madura, Tatabuwe Sulawesi Utara, Poilo Gorontalo, Kandula Timor, dan Lo Kue Cina. Tetapi tanaman binahong Anredera cordifolia di beberapa daerah di Indonesia dikenal dengan gandola, yang biasa digunakan sebagai tanaman pagar. Tanaman ini mudah tumbuh di dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah, sampai di sini paham kan sobat channel Alamanda 21? Lanjut ya. Oke. Selain mudah dibudidayakan, binahong dipercaya sebagai tanaman herbal yang dapat mendatangkan manfaat bagi kesehatan. Semua bagian dari tanaman ini seperti akar, batang, dan daun dapat digunakan dalam obat herbal. Daun binahong menyimpan banyak khasiat alami sebagai obat untuk segala macam penyakit. Penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan daun binahong ini antaranya adalah radang usus, sembelit,
diare, sakit perut, dan demam. Kandungan senyawa alami daun binahong sampai saat ini masih dalam tahap penelitian. Karena adanya kandungan senyawa metabolit sekunder, maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari, tanaman binahong dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat tradisional yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pemanfaatan tumbuhan binahong cenderung mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi obat herbal. Peningkatan mengkonsumsi obat herbal menyebabkan kebutuhan bahan obat-obat yang berasal dari tumbuhan semakin bertambah, sementara dibutuhkan bibit dalam jumlah yang sangat banyak. Teknik kultur jaringan tumbuhan atau kultur in vitro dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah bagi perbanyakan bibit dan perolehan metabolit sekunder dari jaringan tanaman ini. Kultur jaringan dapat digunakan sebagai sarana penghasil senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder dapat diperoleh melalui kultur kalus. Kultur kalus sering menghasilkan metabolit dengan kadar lebih tinggi dibandingkan yang diambil langsung dari tanamannya. Metabolit sekunder merupakan hasil dari proses-proses biokimia yang terjadi pada tubuh tanaman secara utuh dan hanya diproduksi pada kondisi-kondisi tertentu yang berfungsi untuk mempertahankan diri dan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Teknik kultur jaringan adalah cara membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Teknik ini sangat prospektif untuk mengembangbiakan tanaman dalam skala besar dan cepat, serta memiliki sifat yang sama dengan induknya dengan presentasi pembentukan kalus sebesar 100%. Oke, sobat channel Alam Adat Tuan-Tuan, itu sekilas tentang misteri daun binahong dan asal usulnya. Semoga ulasan kali ini bisa menambah wawasan sobat channel Alam Adat Tuan-Tuan tentang tanaman binahong. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe, like, dan share ya, agar channel Alam Adat Tuan-Tuan lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih. Salam channel Alam Adat Tuan-Tuan.